oleh MC sampai akhir, ya, karena akan ada beberapa kuis atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi seminar ini. Ya. Untuk peserta yang akan melakukan pertanyaan, bisa menulis di chat, ya, chat yang tertera di layar kita ini, dan nanti akan di-record oleh bagian administrasi kita. Baik, kita mulai. Sebelum dokter menyampaikan materinya, saya akan sampaikan dulu bahwa Dokter Mustarim ini, ya, itu adalah Dokter Mustarim SPA KMSI MED. Beliau adalah pernah menjabat Wakil Ketua ID Kota Jambi tahun 2010 sampai 2012. Kemudian dari tahun 2009 sampai 2015 sebagai Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Jambi. Tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat Ketua Umum IDAI Jambi, ya. Dan tahun 2016 sampai sekarang sebagai Ketua Perinasia Jambi, dan tahun 2018 sampai sekarang sebagai Ketua Bidang Ilmiah Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi. Baik, Dokter Mustarim, kami persilahkan untuk menyampaikan narasinya. Namun sebelum itu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa kami, panitia, telah mencatat 3 nama peserta yang berhak mendapatkan hadiah berupa kidihani, karena 3 orang tersebut, ya, telah hadir sebelum acara dimulai. Ya, nanti akan saya sampaikan siapa nama-namanya. Ya, selamat kepada 3 orang yang sudah yang akan mendapatkan hadiah ini, karena mereka antusias untuk mengikuti acara ini. Acara belum dimulai, sudah standby. Baik, Dokter Mustarim, kami persilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran ya suaranya, Pak? Suaranya masih di-mute. Suaranya kedengaran dengan jelas atau gimana? Suaranya nggak ada ya. Bagus ya? Suaranya udah terdengar? Oke? Oke, ya. Oke. Share screen. Dibuka dulu PPT-nya, dibuka PPT-nya. Yeah. Ya. Yang di sini aja betul, yang di bawah. Yang di ini. Baru di-share. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya udah kelihatan ya? Mohon info. Oke, slide. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini dengan judul Tingkatkan Imunitas Tubuh Anak di Masa Pandemi COVID-19 ya. Baik. Ada beberapa hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan imunitas tubuh anak. Yang pertama, faktor nutrisi. Kemudian yang kedua, faktor kualitas tidur. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat, imunisasi. Dan sebenarnya ada lagi imunitas bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Kita tahu orang yang satu dengan orang lain mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda, baik anak maupun dewasa. Ada orang yang fisiknya kuat, ada yang sedang, dan ada yang barangkali lemah. Tapi hal-hal yang kami tuliskan ini
merupakan hal-hal yang secara umum bisa mempengaruhi kualitas imunitas seorang anak. Nah, sistem imun itu sebenarnya sudah dimulai sejak dalam kandungan ya. Kalau kita tahu istilah 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan sampai umur 2 tahun pertama, itulah masa-masa emas tumbuh kembang seorang anak. Dan di dalamnya ada faktor sistem imun yang sangat penting. Jadi pada ibu yang hamil sehat, maka insya Allah janinnya kemungkinan besar sehat ya. Kalau ibu hamil dengan nutrisi cukup, maka janinnya kemungkinan besar akan tumbuh dengan optimal. Sebaliknya, kalau ibunya sakit-sakitan, nutrisinya kurang, maka janinnya pertumbuhan janinnya juga akan terhambat. Pertumbuhannya terhambat, maka imunitasnya akan turun atau rendah. Biasanya ada suatu segitiga, hukum segitiga dalam istilah kedokteran antara imunitas, status gizi, dan infeksi. Orang yang imunitasnya rendah sering sakit infeksi, orang yang sakit infeksi gizinya kurang, imunitasnya rendah terus sering sakit lagi. Jadi melingkar terus ya. Walaupun nggak enak istilah lingkaran setan itu udah terlanjur salah kayaknya istilah itu. Tapi itulah lingkaran arah imunitas, sakit, dan status gizi. Jadi kalau kita bicara imunitas, kita tidak bisa terlepas dari nutrisi dan seterusnya ya. Nah, selama proses kehamilan, sistem imun pada janin dipengaruhi oleh nutrisi, kesehatan ibu, perilaku ibu, bahkan lingkungan di mana ibu berada ya. Lingkungannya penuh polusi, penuh asap rokok, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin ya. Lalu setelah lahir terjadi proses maturasi sistem imun yang dipengaruhi oleh step-step usia. Baru lahir, 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya ya. Nah, paparan dengan faktor lingkungan salah satu hal yang berperan, misalnya mikrobiota. Mikrobiota ini salah satu sistem yang diduga memiliki peran penting dalam nutrisi sistem imun, khususnya saluran cerna ya. Nah, misalnya kita lihat ada perbedaan antara bayi lahir dengan normal dengan bayi lahir dengan operasi sesar ya. Operasi sesar itu ada beberapa resiko-resiko, terutama dalam beberapa penelitian itu resiko alerginya meningkat, resiko asmanya lebih meningkat ya, dan tentu lebih baik lahir secara normal ya. Walaupun sekarang trennya banyak orang lahir ingin memilih tanggal cantik seperti hari ini, tanggal 11 bulan 11 ya. Untung tidak 2011 ya. 10 November itu banyak juga orang minta lahir sesar ya, karena ada tanggal cantik. Apalagi tanggal 9 bulan 9 2009 jam 9 ya. Nah, itu akan banyak orang minta lahir ya. Padahal tetap lebih baik lahir normal. Dia akan mempengaruhi sistem alergi dan sistem imunitasnya. Setelah lahir, kita akan dihadapkan dengan sebuah kebiasaan baik, dan hal yang sangat penting adalah ASI. ASI sebagai nutrisi terbaik untuk mendukung sistem imun anak. Tidak ada satupun teori yang membantah keunggulan ASI. ASI itu tiada duanya, mulai dari kandungannya dan juga proses menyusuinya. Kandungan ASI itu dengan segala macam kelebihannya, ada laktosa, ada protein, lemak, immunoglobulin A, sitokain, bifidobakteria, probiotik, prebiotik, dan seterusnya. Kemudian manfaat lain adalah menurunkan risiko infeksi, menurunkan risiko alergi, menurunkan risiko kanker, obesitas. Jadi anak yang mendapat ASI biasanya tidak terlalu gemuk ya, lebih cenderung ke sedang-sedang saja, menurunkan kemungkinan penyakit kardiovaskuler, diare, meningkatkan tumbuh kembang optimal, meningkatkan tumbuh kembang otak, dan sebagainya. Dan manfaat buat ibu biasanya mencegah perdarahan, mencegah kanker, dan adanya hubungan bonding, hubungan erat antara ibu dan bayi. Belum lagi pekerjaan menyusui itu sendiri. Di situ akan merangsang proses tumbuh kembang anak. Ada sentuhan, ada tatapan ibu, ada sentuhan ibu. Bahkan bau ibu sendiri juga mempengaruhi tumbuh kembang anaknya ya, dalam hal sistem saraf penciumannya. Jadi ASI sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Terlebih-lebih di era pandemi ini ya. Mungkin ibu-ibu jarang keluar, jadi lebih
banyak waktu untuk menyusui ya. Nah, banyak penelitian, banyak jurnal-jurnal yang sudah membuktikan dan tidak terbantahkan kelebihan-kelebihan ASI ini ya, terutama di 6 bulan pertama atau istilahnya ASI eksklusif. Dan dia juga berperan dalam mencegah atau mengurangi risiko-risiko penyakit saluran napas ya. Dan tentu saja kita tahu bahwa corona ini berhubungan dengan penyakit pernapasan atau paru ya. Nah, ini juga beberapa jurnal-jurnal yang berhubungan antara hubungan durasi menyusui dengan infeksi ya. Jadi menyusui yang optimal, waktunya cukup, kurang lebih 30 menit, itu sangat baik. Dia bisa meningkatkan imunitas tubuh, mencegah dari infeksi saluran napas, infeksi pencernaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, manfaat dan fungsi oligosakarida atau tadi yang kita sebut di awal ada mikrobiota atau mungkin sudah tren istilah probiotik atau prebiotik, probiotik itu juga ada di dalam kandungan ASI. Dia bisa memberikan efek langsung dalam meningkatkan imunitas tubuh ya dan memblokade rute-rute infeksi dan hasil akhirnya akan memperbaiki tumbuh kembang seorang anak ya. Nah, ASI juga banyak mengandung vitamin dan dalam dunia kedokteran kita kenal banyak sekali vitamin ya. Barangkali kita bisa dapatkan dari sumber-sumber makanan kita seperti di gambar ini ya. Ada wortel, ada tomat, ada sayur dan sebagainya. Barangkali juga masuk di sini ada madu ya. Nah, kita tahu betapa penting vitamin A pada anak. Sehingga kita kenal ada bulan imunisasi bulan vitamin A, bulan Februari dan bulan Agustus. Itu Departemen Kesehatan memberikan suplementasi vitamin A pada bayi-bayi di seluruh Indonesia untuk dalam rangka untuk meningkatkan imunitasnya. Penting sekali vitamin A ini dalam memperbaiki morfologi epitel, keratinisasi epitel ya, penggantian pematangan fungsi sel-sel epitel ya, sistem imun dan seterusnya ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah vitamin C. Vitamin C barangkali di era Covid ini kita tahu mungkin Bapak Ibu atau bahkan anaknya juga mengkonsumsi vitamin C. Karena vitamin C ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Dan kita tahu COVID itu adalah virus dan virus itu biasanya lebih banyak mengandalkan sistem imunitas yang ada dalam tubuh kita ya. Bila tubuh kita kuat, kemungkinan untuk terkenanya lebih kecil ataupun kalau kena tidak menimbulkan gejala. Ya. Banyak penelitian-penelitian tentang vitamin C ya yang berperan dalam meningkatkan imun terutama untuk melawan virus-virus, hampir semua virus, virus influenza, virus-virus yang lain yang berhubungan pada saluran napas itu akan banyak terbantu dengan mengkonsumsi makanan atau vitamin C. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga peran zinc dalam respon imun ya. Baik imunitas untuk antibakteri, melawan bakteri maupun melawan virus ya. Vitamin zinc itu saat ini barangkali sudah familiar, sering dipakai untuk obat-obat diare ya. Begitu juga untuk meningkatkan kemampuan aktivitas antiinflamasi ya. Dia bisa memberikan perbaikan status imun ya. Nah, status kadar zinc sangat erat hubungannya dengan salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang menyerang pencernaan ya. Nah, banyak studi yang dilakukan tentang kelebihan-kelebihan vitamin zinc ini yang berhubungan dengan penyakit-penyakit pneumonia atau yang menyerang paru ya. Pada orang-orang dengan kadar zinc yang levelnya rendah itu lebih gampang untuk terkena pneumonia ya. Sehingga suplementasi zinc ini bisa diandalkan dalam hal mencegah infeksi saluran napas bawah, terutama pada anak. Dan ini banyak penelitian di negara-negara yang sedang berkembang ya.
Baik, ini masih tentang zinc. Pada anak dengan defisiensi zinc, dia memiliki faktor risiko apabila terkena COVID, faktor risiko untuk meninggalnya lebih besar kalau seorang anak mengalami defisiensi zinc. Jadi zinc ini penting sekali untuk mengurangi risiko kematian apabila terkena penyakit-penyakit pernapasan, termasuk COVID-19. Nah, yang berikutnya adalah vitamin D ya. Kita barangkali sudah familiar ya. Vitamin D itu banyak sekali manfaatnya ya. Manfaat untuk mencegah kanker, penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Misalnya, vitamin D itu menurunkan proliferasi dan meningkatkan defisiensi sel, menghentikan pembentukan pembuluh darah baru dan memiliki efek sebagai antiinflamasi. Kadar vitamin D yang rendah dengan peningkatan risiko kanker. Jadi termasuk kanker payudara kalau kadar vitamin D-nya rendah ya. Jadi banyak sekali peranan dari vitamin D ini ya. Nah, untuk kita ketahui bahwa kebutuhan vitamin D itu kadang-kadang tidak terpenuhi semua dari ASI ya. Barangkali perlu tambahan vitamin D, apalagi kalau vitamin D itu memang ada hubungannya dengan kondisi kadar vitamin D ibu ya. Kita tahu bahwa biasanya ibu-ibu ketika menyusui lebih banyak indoor di dalam ruangan. Kita biasanya malas kena sinar matahari ya. Sudahlah hitam, kalau berjemur tambah hitam ya, sehingga membuat orang malas berjemur. Padahal secara teoritis orang berkulit hitam, pigmen melanin dalam jumlah banyak terdapat di lapisan epidermis dan mengurangi kemampuan memproduksi vitamin D, sehingga orang berkulit hitam harusnya lebih banyak berjemur karena kemampuan memproduksi vitamin D-nya lebih sedikit ya. Begitu juga orang-orang dengan obesitas atau banyak lemak, dia membutuhkan vitamin D yang lebih banyak dan butuh waktu. Kalau misalnya ingin berjemur, butuh waktu yang lebih lama ya. Nah, saat ini problem kita adalah kita selalu banyak berada dalam rumah ya, apalagi dengan kondisi COVID-19. Sebenarnya banyak cara-cara praktis kalau kita mau keluar rumah. Tentu kita bisa mencari lingkungan yang aman, bisa menjaga jarak, jauh dari keramaian ya. Sehingga kita bisa memilih tempat berolahraga, mencari udara segar, tetap berolahraga dan berjemur di lingkungan kita yang kita tahu aman. Jangan kita berjemur atau melakukan olahraga di tempat yang banyak orang berkerumun. Prinsipnya menjaga jarak. Nah, masih tentang vitamin D ya, dibutuhkan oleh anak maupun orang dewasa ya, sehingga perlu meningkatkan konsumsi vitamin D ya pada era pandemi ini ya. Nah, ini salah satu bentuk cara untuk bisa meraih konsentrasi vitamin D dengan cara berjemur ya, Dan kita tahu bahwa sinar matahari itu sebenarnya paling bagus tuh jam 10-an, jam 11 ya. Tapi di jam-jam seperti itu kita biasanya takut berjemur karena panas ya, dengan segala alasan. Takut panas, takut hitam barangkali ya. Kalau sudah hitam kayak saya berjemur tambah hitam nanti ya. Nah, ada beberapa rumusan. Kalau berjemur di jam-jam 9 cukup 25 menit. Tapi kalau sanggup berjemur di jam 11 sampai jam 13 itu cukup 15 menit ya. Ini sudah bisa untuk mencegah defisiensi vitamin D ya. Terpapar sinar matahari 15 sampai 30 menit ya. Cukup 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Kalau kita mau melakukan secara rutin ya. Saja. Kemudian selain vitamin-vitamin atau zat-zat yang kami sebutkan, buat anak jangan lupa peranan istirahat yang cukup berkualitas. Ya, istirahat yang cukup dan berkualitas, tidur yang lelap itu meningkatkan sistem imun ya. Nah, kualitas tidur yang optimal bahkan dalam single good night ya, sleep akan mengaktifkan respon imun yang dapat berperan dalam melawan infeksi. Orang kalau kurang tidur atau tidurnya tidak nyenyak, imunitasnya akan turun. Imunitas turun, semakin rentan untuk mengalami infeksi ya.
banyak penelitian ya dilakukan bahwa orang yang mempunyai gangguan tidur memiliki resiko infeksi dua kali lebih dibandingkan mereka dengan kualitas tidur yang baik ya. Beruntunglah orang yang gampang tidur dan kalau tidurnya nyenyak. Ya alhamdulillah saya gampang tidur dan kalau tidur nyenyak ya. Sampai barangkali ditendang juga nggak bangun. Nah, di samping kualitas tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya, permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah imunisasi di era pandemi ini ya. Banyak daerah-daerah atau mungkin negara-negara kemampuan atau cakupan imunisasinya menurun ya. Di Indonesia sendiri ada data bahwa kurang lebih 83% pelayanan kesehatan terkait imunisasi anak di Indonesia terhenti akibat pandeminya. Dan ini hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ini ancaman ini. Karena jangan sampai kita takut dengan wabah pandemi COVID-19, tapi kita akan berhadapan dengan campak, polio, difteri, tetanus, dan seterusnya ya. Jadi tetap melakukan imunisasi dengan cara yang aman ya, pakai masker, jaga jarak, diatur barangkali antriannya, kemudian dokter atau petugas imunisasi juga akan menerapkan protokol kesehatan yang baik ya, sehingga kita tidak keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya ya, dan sebaliknya ya. Jangan sampai pada masa pandemi COVID-19 ini muncul juga kejadian luar biasa, penyakit-penyakit lain yang bisa dicegah sebenarnya dengan vaksinasi, sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDI tetap mengharuskan imunisasi berjalan terus dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Sudah banyak rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang imunisasi di era pandemi ini. Tentu saja dengan cara kami ulangi menjaga jarak, orang tua yang diharuskan mengenakan masker serta memastikan si buah hati sehat saat imunisasi, dan tenaga medis menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya. Karena kalau kita menggunakan alat pelindung diri, kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain ya. Nah, barangkali kita sudah tidak asing lagi dengan istilah new normal ya. Nah, dalam situasi new normal ini kadang-kadang disalahartikan atau disalah tafsirkan seolah-olah sebagai kondisi yang normal sehingga bebas dalam kehidupan seperti biasa ya. Padahal virus COVID-19 masih ada dan ada beberapa daerah yang masih cukup tinggi ya, masih banyak pasien yang terserang virus dan masih ada yang berakibat fatal ya. Nah, sekolah tidak masuk dianggap libur sehingga anak-anak tidak masuk sekolah malah jalan-jalan kemana-mana ya. Barangkali juga orang takut ke masjid tapi tidak takut ke mall ya, takut ke sekolah tapi tidak takut ke kafe-kafe atau restoran-restoran ya. Nah, jadi salah mengartikan kondisi pandemi ya. Dalam menghadapi periode normal ini berbeda pada masing-masing negara dan tentu berbeda pada masing-masing zona merah, kuning atau hijau. Nah, konsepnya yang sebenarnya adalah masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas secara biasa, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, perilaku cuci tangan, menjaga kebersihan, ya, itu sebenarnya tanpa era pandemi COVID juga tetap harus dilakukan. Cuci tangan dengan benar. Jangan cuci tangan asal-asalan, cuci tangan dengan 6 langkah atau 7 langkah, menggunakan sabun atau hand sanitizer, ya. Dalam setiap kondisi sebenarnya, bukan hanya dalam keadaan atau kondisi pandemi 19. Jadi tetap menjaga perilaku hidup bersih, ya, menjaga jarak, tidak suka di tempat berkerumun karena tidak menjamin orang-orang yang di sekitar kita tidak berpenyakit. Beberapa kebiasaan yang perlu dipertahankan di era new normal ini adalah tetap memakai masker. Seperti istilah saya tadi, kalau kita memakai masker, kita melindungi orang lain dari ketularan kita, atau kita terlindung dari ketularan orang. Jadi kalau nggak pakai masker tuh justru kesannya egois, ya. Taruhlah dia kebal, tapi kan dia bisa menularin ke orang, ya. Nah, jadi pakai masker. Ya. Cuci tangan tadi udah kami sampaikan, ya.
Dan jangan suka pegang-pegang sesuatu yang tidak harus dipegang ya. Ini nggak masa pandemi juga harus diterapkan. Kalau nggak perlu pegang-pegang, jangan suka pegang-pegang ya. Ada kadang orang usil, pegang-pegang, pegang-pegang dinding, ya. Pegang-pegang tiang. Kalau nggak perlu nggak usah banyak pegang ya. Kemudian social distancing ya. Tidak melakukan kumpul-kumpul kalau tidak perlu ya. Ya, physical distancing ya hampir sama. Anak kecil dan orang tua jangan diajak ke tempat keramaian ya, yang banyak orang. Kalau terpaksa harus ke rumah sakit tadi, terapkan, pakailah protokol kesehatan. Dan meningkatkan daya tahan tubuh, tentu dengan cara tadi, nutrisi yang cukup gizinya, cukup karbohidrat, protein, lemaknya, kemudian vitaminnya, mineralnya, kemudian cukup istirahat. Oh ya, satu hal, jangan lupa berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dan jangan lupa imunisasi tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Mustarim. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa dicerna, bisa dimaknai, dan sambil sesi berikutnya, saya akan sampaikan ada 3 orang yang akan mendapatkan hadiah, yaitu produk Kidi Haniwan, ya, atas atensinya sebagai orang yang 3 pertama ikut seminar ini. Ya. Yang pertama adalah yang namanya Redmi ini. Ya. Redmi. Yang kedua, Bapak Denny Kurnia dari Tasikmalaya. Dan yang ketiga, yang inisialnya Android Blue Droid. Ya. Oke, untuk Bapak Denny Kurnia sudah jelas namanya. Untuk yang inisialnya Redmi dan Android Blue Droid, kami tunggu sampai dengan selesai acara ini untuk konfirmasi, atau lebih bagus jika langsung diganti namanya, ya, supaya kami bisa segera catat. Jika sampai dengan acara ini selesai tidak ada konfirmasi, maka hadiah dengan sangat terpaksa kami batalkan. Baik, sebagai informasi tambahan, bahwa dari data yang kami lihat, bahwa acara ini diikuti oleh peserta yang paling banyak memang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, Serang, Bogor, Tasikmalaya, Surabaya, dan juga Pontianak. Ya. Semoga acara ini akan terus berlanjut dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ke acara berikutnya, ya, kami akan melakukan test case. Kami akan memberikan 1 buah pertanyaan. Ya. Silahkan siap-siap jarinya ada di kolom atau bagian chatting, di bagian chat. Ya. Pertanyaan ini yang menjawab dengan benar dan paling terdahulu, yang paling pertama, ya, itu yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Pertanyaannya gampang, jawabannya tinggal ketik B atau S, benar atau salah. Ya. Pertanyaannya adalah, sudah siap semua? Tadi disampaikan oleh Dr. Mustarim bahwa COVID-19 ini rentan sekali terhadap daya tahan tubuh anak. Ya. Dan yang paling membuat daya tahan tubuh anak rentan terhadap COVID-19 adalah jika anak kekurangan unsur magnesium atau Mg. Silahkan benar atau salah. Oke, ya, biar nanti bagian lain yang cross-check mengenai jawaban. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, ya, yaitu penjelasan atau sekilas, ya, pengetahuan tentang produk yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Kurniawan, S.Farm APT, apoteker. Kepada Bapak Heri Kurniawan, kami persilahkan.
Pak minta bisa dijadikan host nggak? Pak Heri, standby. Ya, Mas Agus saya chat. Oke. Ya, kita akan jadikan host. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya semua Bapak dan Ibu sekalian. Sangat bahagia sekali kami dari Factory diizinkan untuk memberikan sedikit materi tentang produk tentang imunitas yang kami sudah develop bersama IMM. Terima kasih dari Dr. Mustarim memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai anak dan COVID-19. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, khususnya dari komunitas IMM, apa yang bisa kita berikan kontribusi bagaimana agar anak-anak itu bisa terhindar dari COVID. Mungkin apa yang kontribusi terbesar apa yang bisa kita berikan kepada anak dan anak kita terutama dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, saya mulai. Nah, saya akan berbicara tentang yang pertama adalah marketing strategi. Apa sih sebenarnya kenapa sih kami memproduksi produk ini? Apa latar belakangnya? Kemudian nanti saya akan berbicara tentang produk informasi, yaitu tentang dosis, indikasi, dan peringatan. Kemudian masuk ke komposisi dan manfaat dari masing-masing bahan. Nah, produk ini sebenarnya ini adalah produk untuk anak-anak yang ditujukan kepada penduduk, yaitu orang-orang yang berada di negara maju maupun negara berkembang yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap anak. Jadi memang kami fokusnya itu kepada negara atau mungkin komunitas yang mereka concern terhadap kesehatan anak. Kemudian target utamanya yaitu kami yakin bahwa meskipun produk kami adalah produk anak-anak, tapi yang kami target, yang jadi kami sasaran adalah bukan anak-anak, tetapi yang kami target adalah ibu-ibu yang punya anak atau mungkin nenek atau mungkin orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengedukasi anak. Jadi memang karena anak tidak mempunyai keinginan atau tidak mempunyai wewenang untuk memilih, mereka belum tahu apa yang terbaik bagi mereka, maka target utama kita nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian kalau mau menjualkan atau mungkin membagikan manfaat ini kepada yang lain, maka yang menjadi target adalah ibu-ibu dan orang-orang dewasa. Kemudian posisinya kami itu adalah jamu enak. Ingat, kami tetap mengatakan bahwa kami fokus ke produk jamu enak untuk anak Indonesia. Jadi jangan kaget ketika nanti mungkin yang sudah pernah merasakan produk kami itu rasanya memang agak sedikit jamu. Jadi kami memang formulasikan bahwa anak-anak itu harus mulai diedukasi bahwa ini loh kalau mau sehat, cobalah makanan yang jangan cuman sirup, tapi jamu yang seperti ini yang bisa membuat kalian sehat. Kami berharap bahwa ke depan anak-anak tidak lagi meminta untuk jajanan yang benar-benar manis dan yang sirup, tapi juga mereka sudah terbiasa menggunakan jamu yang enak ini. Tentu saja jamu yang kami perkenalkan adalah jamu yang sesuai dengan lidah anak-anak. Yang kami sudah tes pasar dan kami memberikan dan pasar itu memberikan respon cukup bagus. Rasanya bisa diterima di lidah anak-anak khususnya di Indonesia. Kemudian indikasi produk kami
yang kami formulasikan bersama IMM adalah untuk membantu memelihara kesehatan dengan membantu memperbaiki nafsu makan. Jadi kita membidik dua hal, yaitu memelihara kesehatan dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki nafsu makan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih nggak langsung ke memelihara kesehatan? Misalkan kan di pasaran banyak minum makanan suplemen yang untuk meningkatkan imunitas. Itu memang benar. Mereka suplemen itu bisa meningkatkan imunitas, tapi jangan salah bahwa suplemen yang untuk meningkatkan imunitas itu biasanya yang di istilah medisnya adalah imunomodulator, itu maksimal digunakan hanya 6 bulan. Setelah itu harus dievaluasi. Nah, sementara produk kami adalah selain jamu, yaitu memelihara kesehatan dengan cara membantu memperbaiki nafsu makan. Jadi memang kami yang diperbaiki adalah kesehatan dan nafsu makannya. Sehingga yang seperti Dr. Mustarim bilang tadi, bahwa yang ditekankan adalah imunitas dari dalam. Kemudian dosisnya itu antara 1 sampai 3 kali sehari, 1 sampai 2 sendok makan. Jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu karena produk kami itu murni madu dan kemudian simplicia tanpa ada penambahan zat apapun, maka terkadang ada sedikit kurang larut di situ. Ketika dipakai dalam jangka waktu panjang, biasanya disimpan dalam jangka panjang, biasanya akan ada sedikit endapan. Tapi itu tidak masalah, karena memang kami concern di pemakaian tanpa zat tambahan apapun. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian tinggal kocok saja, itu akan kembali terdistribusi merata. Peringatan dan perhatian kami sama BPOM diwanti-wanti untuk tidak diberikan kepada anak di bawah usia 2 tahun. Karena memang meskipun kami yakin produk kami aman, tapi BPOM tetap menganjurkan amannya adalah di bawah usia 2 tahun. Kemudian kadaluarsa kami adalah 2 tahun, simpan di tempat kering dan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Komposisi apa saja? Kami di dalam produk kami ada 5, yaitu temulawak, rimpang kencur, jintan hitam, rimpang temulawak, dan tentu saja madu sebagai zat pembawanya. Kita akan masuk ke satu persatu. Sekali lagi, yang seperti kami sampaikan tadi, target kami adalah memelihara kesehatan dengan membantu memperbaiki nafsu makan. Oleh karena itu, di semua produk yang kita masukkan, zat aktif yang kita masukkan itu untuk memperbaiki nafsu makan, yaitu seperti temulawak ini, itu adalah memperbaiki nafsu makan dengan memperbaiki fungsi pencernaan. Jadi selain nafsu makannya diperbaiki, juga fungsi pencernaannya juga penting. Kenapa? Karena anak-anak ketika fungsi pencernaannya bermasalah, mereka aktivitasnya jadi kurang, kemudian mereka kurang semangat, mereka jadi gampang sakit. Kemudian selain pencernaan, yang penting juga adalah memperbaiki fungsi hati, karena seringkali pencernaannya bagus, tapi ketika fungsi hatinya kurang bagus, akibatnya fungsi pencernaannya juga ikut, karena fungsi hati dan fungsi pencernaan ini berhubungan erat sekali. Kemudian dia bisa mengurangi nyeri sendi dan nyeri tulang di temulawak ini, sehingga anak-anak tidak ada masalah ketika dia beraktivitas banyak, jadi dia merasa enjoy saja. Kemudian kami juga di temulawak ini ada antioksidannya, serta memelihara kesehatan dengan menghambat penggumpalan darah, juga mencegah kejang, ambeien, malaria, mencret, kurang nafsu makan, wil, kurang darah, cacar air, radang lambung, kemudian aliran darah atau getah empedu terganggu, cacing pita, anak-anak seringkali terpapar juga cacing pita, eksem, sembelit, demam, kuning, dan menambah pengeluaran empedu. Jadi di temulawak ini saya highlight sedikit bahwa kami mengambil manfaat temulawak karena dia dapat memperbaiki nafsu makan, memperbaiki fungsi hati, dan dia bisa mengurangi nyeri sendi dan tulang. Selain yang untuk itu cacing dan sebagainya. Kemudian kencur
Nah, ini penting bagi anak-anak karena anak-anak itu suka lari-lari, suka kena angin. Nah, ini juga kencur bisa bermanfaat untuk mengatasi masuk angin yang dihadapi anak-anak. Jadi, harapan kami anak-anak ketika bermain di luar atau pada waktu Covid ini bermain di dalam rumah, tapi kalau rumahnya itu banyak pakai kipas angin, mereka tidak ada masalah lagi. Kemudian untuk radang lambung, gangguan di lambung, nyeri perut, bengkak, muntah, panas dalam. Nah, ini anak-anak juga sering mengalami panas dalam karena suka mungkin minum es atau minum minuman yang lain. Nah, ini akan terobati sehingga harapan anak bisa beraktivitas normal. Urat tegang, mulas, kram kena racun makanan. Raboransia ini sebagai tonik untuk penguat, untuk mengobati sakit gigi, sakit kepala, demam, rematik, dispepsia, ini gangguan perut, pectoral stomatic, inflamasi, batuk, carminatif tonik, dan stimulan. Ini adalah manfaat dari kencur. Kemudian dari jinten, kita bisa mengambil manfaat, yaitu bisa meningkatkan berat badan, terutama anak-anak. Anak-anak yang normal biasanya agak sedikit bermasalah dengan berat badannya. Maka dengan jinten ini kita berharap anak-anak bisa di berat normal. Kemudian anti diabetes kalau itu untuk dewasa, dan hepatoprotektif juga, anti tukak lambung, anti konvulsan, meningkatkan daya ingat. Nah, anak-anak itu mungkin butuh konsentrasi, butuh hafalan yang kuat. Nah, ini jinten akan sangat membantu. Ansietas, kecemasan, juga mengurangi kecemasan, meningkatkan kemampuan belajar, neuroprotektif. Sebagai anti-inflamasi, analgesik, anti untuk mengurangi rasa sakit, antioksidan, dan yang seperti kata Dr. Mustarim tadi, di jinten juga ada fungsi sebagai antiviral. Selain juga ada antifungi, antibakteri, imunomodulator, sitotoksik, stimulator, dan meningkatkan fungsi otot jantung tanpa menambah beban otot jantung, dan mengatasi gangguan asma bronkial. Ini untuk jinten. Jadi ada banyak sekali manfaat yang ada di jinten ini. Kalau misalnya di Muslim, jinten adalah obat segala penyakit kecuali maut. Nah, ini sudah ada. Ini adalah hadis Nabi. Jadi memang kenapa kita pilih jinten pada waktu itu? Karena memang jinten banyak sekali manfaatnya. Dan Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di slide kami bahwa hampir semua yang dibutuhkan anak-anak ada di jinten ini. Dan kekurangannya adalah jinten rasanya pahit, oleh karena itu kita formulasikan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa menerimanya. Kemudian temu hitam fokus kami kenapa milih temu hitam, karena Indonesia adalah negara tropis dan seringkali anak-anak bermasalah dengan cacing. Nah, untuk itu kami ambil temu hitam untuk mengobati cacing gelang, kremi, kudis, bergemuk. Nah, ini badan terlalu gemuk anak-anak juga bisa kita obati, kita atasi dengan cara menggunakan temu hitam ini. Badan kurang segar juga anak-anak yang mungkin kurang semangat. Nah, ini bisa diatasi dengan temu hitam ini. Carminatif ini ada hubungannya dengan peluru kentut, terutama biasanya anak-anak kecil yang masuk angin nggak bisa kentut. Nah, ini lebih memudahkan mereka untuk kentut. Meningkatkan nafsu makan, anti helmintic, yaitu NAT tadi, untuk mengobati cacing, dan juga untuk membersihkan darah. Dan yang terakhir, kami juga punya madu. Madu hampir produk kami, 80% adalah madu. Ini madu kenapa kami pakai ini, karena selain madu itu sebagai banyak sekali manfaatnya, nanti madu itu adalah sebagai pemanis. Jadi agar anak-anak bisa menerima rasanya. Kemudian apa sih yang kita ambil dari madu? Madu itu adalah sumber kalori. Jadi anak-anak biasanya butuh energi yang besar. Oleh karena itu kita ambil energinya dari madu. Kemudian vitamin. Karena tadi Dr. Mustarim seperti yang disampaikan Dr. Mustarim bahwa di COVID ini kita butuh vitamin dan mineral. Vitamin apa saja? Yaitu vitamin D. Nah, ini ada di madu ya. Vitamin D itu seperti provitamin D3 ini ada di dalam madu. Kemudian ini adalah jurnal. Kemudian di mineral
mineral, zinc juga ada di dalam madu. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat bagus untuk Bapak dan anaknya Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka ikhtiar kita agar bisa terhindar dari COVID. Itu vitamin dan mineral. Kemudian madu ini juga bisa mempercepat penyembuhan luka. Oleh karena itu pada zaman dulu orang ketika sakit biasanya dikasih madu agar bisa cepat sembuh. Kemudian sebagai antioksidan, anti radang, dan tentu saja antivirus yang itu sangat dibutuhkan untuk saat-saat seperti ini. Kemudian antimikroba, gastrointestinal protective, jadi agar pencernaannya anak-anak itu tidak bermasalah. Meningkatkan kepadatan tulang karena anak-anak itu butuh pertumbuhan, maka bisa ditingkatkan perdebatan tulangnya dengan madu ini, dan juga meningkatkan berat badan. Sekali lagi, madu yang kami gunakan adalah madu yang murni, madu yang kita sudah tes. Bedanya apa dengan madu yang lain? Madu kami sudah dites dengan uji SNI maupun keaslian madu. Kita kerjasama dengan UI untuk ngetes apakah madu kami asli atau tidak. Karena seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui, sekarang ada artikel bahwa produsen madu ada yang ketangkap ternyata dia memproduksi madu palsu. Omset dia sekitar 7 miliar tahun ini, dan itu isinya glukos, yang itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kami sangat concern tentang madu murni ini. Bagaimana caranya kami mencari madu murni? Tentu saja kita akan fokus ke petani-petani binaan kami. Kemudian selain petani binaan itu kita mengambil dari petani binaan, kita juga tes, yaitu dengan madunya itu harus kita harus madu yang lulus SNI dan lulus uji kemurnian madu, yaitu yang kita refer dari metodenya UI. Ya, jadi UI punya metode bagaimana ngetes madu ini asli atau tidak. Mungkin itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Heri Kurniawan. Ya, itu tadi sekilas mengenai produk Kidi Haniwan. Ya, di mana produk Kidi Haniwan ini benar-benar produk yang pure, murni, tanpa ada tambahan bahan kimia apapun. Pure herbal, ya, karena semuanya terbuat dari bahan-bahan alami herbal asli Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah nanti ini berbahaya untuk anak kita atau untuk dewasa. Dan sebelum ke sesi berikutnya, kami ingatkan kembali kepada para peserta, Anda boleh mengajukan pertanyaan, ya silahkan tulis di kolom chat. Ya, pertanyaan bisa untuk Mas Heri selaku produsen, bisa juga untuk dokter. Ya. Nanti akan dipilih oleh dokter beberapa pertanyaan yang cukup berbobot, dan kembali kita akan berikan hadiah bagi mereka yang pertanyaannya cukup berbobot. Ya. Dan untuk kuis yang pertama, kita sudah mendapatkan siapa pemenangnya. Ya. Pemenangnya orangnya cukup dekat, ada di sekitar kita. Ya. Namanya adalah, ini dari admin, namanya Bapak ya Ivan Suri dari Surabaya. Ya. Selamat kepada Bapak Ivan Suri dari Surabaya. Ya. Anda mendapatkan 1 Kidi Haniwan. Ya. Dan untuk pertanyaan atau quiz berikutnya, tolong siapkan jari Anda di keypad handphone ataupun keypadnya laptop Anda. Ya. Silakan siapa yang cepat menjawab dan benar akan kembali mendapatkan Kidi Haniwan. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 jenis atau 2 macam kandungan utama produk Kidi Haniwan. Silakan jawab pertanyaannya, silakan ketik.
Sebutkan minimal 2 kandungan utama produk KIDI Haniwan. Ya. Dan sebagai informasi tambahan, kepada tadi yang mendapatkan bingkisan yang berinisial Redmi, ternyata beliau sudah konfirmasi ke kami, adalah Ibu Fenia dari Bekasi. Selamat kepada Ibu Fenia. Ya. Silakan Anda coba produknya dan semoga bermanfaat. Ada beberapa jawaban, nanti biar bagian administrasi yang akan ngecek. Kita sekarang beralih ke sesi berikutnya, ya, yaitu ada beberapa yang sudah mengkonsumsi KIDI Haniwan dan sudah merasakan manfaatnya. Ya. Dan kebetulan di studio kami telah hadir seorang yang sudah mencoba mengkonsumsi KIDI Haniwan ini dan merasakan manfaatnya. Ya, silakan Mas Gugun Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gugun Mulyana, umur 41 tahun, pekerjaan saat ini driver ojek online. Saya di sini untuk berbagi pengalaman menggunakan KIDI Haniwan. Sebelumnya 1 atau 2 bulan yang lalu, istri dan saya itu sakit. Pertama itu istri saya panas, ngegigil, batuk yang kering. Tapi dia itu nggak mau ke dokter. 2 hari setelah istri saya yang sakit. Saya yang sakit, lalu saya yang ke dokter duluan untuk periksa. Setelah periksa, saya itu karena demam tinggi, tulang pada linu, saya dikasih obat untuk konsumsi obat. Setelah mengkonsumsi obat itu, kondisinya masih kurang stabil. Jadi setiap sore itu saya panas. Ntar jam 8 sampai jam 10 malam, panasnya turun. Kalau untuk kondisi istri saya itu masih batuk-batuk sama panas, demam, menggigil. Setelah saya ke dokter, 2 hari setelah saya ke dokter, istri saya bawa, karena batuknya itu tuh makin makin menjadi. Nah, saya takut, ngeri, ada apa-apa, lalu saya bawa ke dokter umum. Dan ternyata dokter umum membisikkan sih, nggak ngomong ke istri saya bahwa istri saya itu mendekati COVID, karena gejala yang dideritanya itu dia tidak bisa mencium aroma sama nggak bisa merasakan makanan. Setelah dari istri saya, setelah saya bawa ke dokter, saya bilang ke istri saya, ini kalau bisa jangan lama-lama nih untuk seperti ininya. Tapi sehari setelah itu, saya yang merasakan tidak bisa mencium dan nggak bisa merasakan makanan. Di situ kita kompromi sama istri, bagaimana ini kalau misalkan sampai kita ini berdua ditarik, dibawa ke tempat Wisma Atlet untuk dikarantina di sana, karena kita masih ada 2 anak yang harus diurus. Kita berdoa, obat yang dari dokter masih kita minum tapi nggak ada pengaruh. Yang pengaruh itu hanya batuknya aja hilang. Nggak hilang, maksudnya berkurang gitu. Nggak terlalu, intensitasnya nggak, batuknya itu nggak terus-terusan. Karena sebelumnya itu batuk sehari sampai semalam itu nggak bisa tidur karena batuk. Lalu saya mencoba di setiap grup untuk curhat, untuk menjaga, suruh minum ramuan-ramuan herbal,
apa namanya, jaga kesehatan untuk tidak boleh keluar, ya kita ngikutin aja deh, ikutan kata-kata teman. Dan ada satu sahabat teman saya japri ke saya untuk mencoba Ki Haniwan. Karena di situ saya posisinya juga masih lemas. Saya nggak bisa untuk apa namanya kayak mencoba terus, tapi ya kondisi saya masih nggak bisa apa namanya seperti sekarang itu gagah untuk ini, karena posisi kemarin itu benar-benar ngedrop. Terus dia japri untuk mau mengirimkan apa namanya Ki Haniwan ini disuruh konsumsi. Lalu nggak nyampe 2 jam datang barang, saya minum langsung, karena kan di sini komposisinya untuk 2 sendok sekali minum, tapi saya disarankan untuk minum langsung 4 sendok. 4 sendok saya minum, sama istri saya suruh coba deh kita minum ini, mudah-mudahan apa namanya bisa berkurang, karena sama sekali itu nggak bisa kerasa apa aroma baunya itu tuh nggak cium. Setelah minum 3 kali, berarti 1 hari, jadi kan sore itu KD-nya itu nyampe di rumah, kita minum, keesokannya harinya itu baru kayak ada kebuka gitu, nggak semua full itu penciuman itu bisa kita rasain. Kita kagetnya apa namanya kayak bau, kita mau makan singkong jadi cuma ngerasainnya singkong, ini singkong seperti ini ya gitu, tapi kita nggak ngerasain. Tapi setelah habis minum ini, kita makan kita mau makan itu kecium baru. Kita bilang sama istri, "Dak, kamu bisa nyium nggak? Kok ini ayah bisa nyium tapi cuma sedikit?" "Aku belum," kata begitu kan. Coba lagi deh, kita minum tuh selama 2 hari, berangsur, alhamdulillahnya ya normal gitu, penciumannya normal, terus rasanya juga memang awalnya nggak bisa apa namanya nggak langsung dia merasakan, oh ini kayak rasa mangganya itu manis, terus rasa mangga, terus makanan itu bisa kecium, itu nggak, memang sedikit nggak langsung apa namanya bisa merasakan. Setelah 2 harinya baru itu kayak kebuka, kita bilang alhamdulillah ya Allah, ini kok apa namanya kita dikasih jalan untuk apa namanya ada teman sahabat ini bisa ngasih obat yang alhamdulillahnya ampuh di keluarga saya itu. Kebuka lah tuh semuanya. Sampai sekarangnya alhamdulillahnya ya kita merasakan benar-benar berterima kasih. Terima kasih banget sama apa namanya Ki Haniwan. Udah itu dulu. Terima kasih dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Gugun Mulyana. Ada beberapa sebenarnya yang mau testimoni lagi, ya. Cuma mungkin karena waktu kita agak terbatas, ya, saya panggilkan testimoni yang kedua, yaitu dari Bapak Herman di Bekasi. Tolong sampaikan dengan singkat, supaya dokter juga bisa menyimak, ya, karena beliau ada kegiatan lain yang harus segera dilaksanakan. Pak Herman, standby, silakan. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya ya? Halo? Lanjut. Kedengeran Pak suaranya? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk staf di IMM Bapak Agus yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan testimoni tentang Ki Haniwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herman dari Bekasi.
saya ingin memberikan testimoni tentang Ki Dihani. Jadi Ki Dihani ini saya sih sudah kenal ya dari beberapa bulan yang lalu. Cuman mungkin belum di IMM gitu ya. Jadi saya ingin menceritakan keponakan saya mengalami gangguan atau kelainan dari sejak lahir, yaitu pembesaran di kepala atau mungkin kalau tidak salah bahasa kedokterannya hidrosepalus gitu Pak ya. Jadi kepalanya tuh besar, badannya kecil Pak. Sudah kebawa ke dokter, ke rumah sakit, dan kata dokter harus satu-satunya jalan tuh harus dioperasi. Terus konsultasi lagi ke dokter yang lain, ke dokter spesialis anak, juga harus dioperasi. Cuman kan permasalahannya, saya sebagai itu keponakan saya nggak tega Pak, seorang baby untuk dioperasi. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Dede, kebetulan beliau sahabat saya juga guru saya. Kata Pak Dede, coba Pak Herman babynya suruh konsumsi ini Ki Dihani. Gitu. Akhirnya saya coba kirim ke kampung Ki Dihani. Nah, lalu cara meminumnya bagaimana? Kata Pak Dede, coba dioles-oles aja di bibir Pak Herman, dioles di bibir baby itu sehari 3 kali gitu. Nah setelah terus konsumsi selama 8 bulan itu menghabiskan 8 botol ya. 8 botol, karena itu 1 botol bisa untuk 1 bulan karena kan hanya dioles-oles di bibir saja. Nah, setelah 8 bulan, alhamdulillah, jadi pertumbuhan di kepala itu normal artinya sesuai dengan pertumbuhan di badannya juga gitu, sehingga tidak mengalami pembengkakan lagi di kepala, begitu. Setelah konsumsi selama 8 bulan ya, menghabiskan 8 botol lah gitu sampai sekarang. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah normal, pertumbuhannya normal dan sudah bisa mulai berjalan dan sehat dan gemuk anaknya, sehat. Terus aktif juga, terus makannya juga doyan, begitu. Makanya saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekarang Ki Dihani ini sudah ada wadahnya, artinya sudah ada di IMM, dipasarkan di IMM. Saya sangat bersyukur sekali. Ya, artinya ini pasti sangat membawa manfaat untuk semua anak-anak atau dewasa. Gitu. Baik Pak Herman, jadi bayi dengan hidrosepalus dan alhamdulillah ada perbaikan dengan mengkonsumsi ini selama 8 bulan. Sebenarnya bukan konsumsi mungkin ya, ditetes dioles-oles di lidahnya. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya, satu lagi dari Tasikmalaya ada Ibu Lia. Ya, Ibu Lia, silahkan singkat padat ya cerita mengenai pengalamannya mengkonsumsi Ki Dihani One. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginginkan testimoni tentang produk Ki Dihani. Ya, alhamdulillah ini mungkin testimoninya anak saya sendiri. Ada juga dari Pak Muksin juga. Anak saya itu menderita sesak napas asma. Udah cukup lama ya.
kadang kalau dingin dia langsung asmanya kambuh. Tapi setelah saya waktu itu ketemu sama Pak Dadang, terus Pak Dadang ngasih contoh Kidihani, kata Pak Dadang coba aja minum Kidihani. Ya alhamdulillah dengan habis 1 botol, karena kandungan madunya sangat bagus, terus ada ramuan yang lainnya, ya alhamdulillah anak saya yang tadinya sesaknya sering jadi berkurang, bahkan sekarang ya alhamdulillah sesaknya tidak pernah kambuh lagi, terus makannya juga baik gitu. Terus yang satu lagi testimoni pasien saya namanya Pak Muksin, dia terkena stroke udah lama, udah cukup lama sekitar 3 tahun. Alhamdulillah waktu itu membeli produk Kidihani dari suami saya. Begitu cukup relevan ya, sangat singkat. Mungkin dengan izin Allah, perkembangannya yang tadinya tidak bisa menggerakkan tangannya, alhamdulillah bisa digerakkan. Udah mulai bisa berjalan sekarang. Usianya berapa? Apa? Usianya berapa? Usianya sekitar yang stroke tadi? 70 tahun. Oh, 70. Oke. Ya. Oke, cukup Ibu. Ya. Tentu dengan ya yang produk yang lain juga selain Kidihani, cuma ya alhamdulillah dia mengkonsumsi Kidihani sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Yang tadinya tidak ada respect dengan orang lain juga, sekarang alhamdulillah perkembangannya bagus, signifikan. Udah berjalan 2 bulan lah sekarang. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Lia. Sebenarnya masih banyak yang mau testimoni. Ada Ibu Erni dari tangga, cuma mungkin belum muncul ya. Nanti ketika sudah ada, boleh kita lakukan lagi testimoni. Jadi ada 3 hal dalam hal ini, bahwa ada untuk penyakit stroke, hidrosefalus bayi, kemudian juga ada orang yang terindikasi COVID-19, tapi dengan ya izin Yang Maha Kuasa dan mengkonsumsi Kidihani One, alhamdulillah terbantu. Oke, untuk Dr. Mustarim, ada komentar tentang hal ini atau juga Mas Heri ya? Silakan Dr. Mustarim, nanti Mas Heri menyusul. Ya, terima kasih. Mungkin saya menunggu kalau ada pertanyaan dari peserta berkaitan dengan materi saya. Oke, ya. Sebelum itu saya sampaikan tadi kuis mengenai kandungan utama Kidihani minimal 2 kandungan utama. Ya, ternyata yang menjawab itu ada banyak dan semuanya benar. Ya. Tapi kita pilih 1 yang tercepat, ya. Dan ternyata yang tercepat itu diraih oleh orang Tasikmalaya kembali, yaitu Bapak Denny Kurnia. Ya, selamat Bapak Denny Kurnia. Berarti Anda 2 kali mendapatkan hadiah. Yang pertama adalah early bird. Anda sudah begitu antusias menunggu acara ini dan sekarang Anda menjawab tercepat. Kalau jawabannya semua benar, cuma yang tercepat adalah Pak Denny. Sebelum ke tanya jawab, ya, ada 1 pertanyaan lagi kuis yang mau saya sampaikan. Ya, silakan siapkan jari Anda di laptop atau handphonenya. Ya. Sebutkan minimal 2 manfaat Kidihani One. Manfaat Kidihani One minimal 2. Ya, saya yakin gampang. Dan semua pasti benar, cuma yang tercepat yang akan kita cari. Oke? Manfaat Kidihani One. Minimal 2 manfaat Kidihani One. Oke? Ya, sudah ada beberapa yang masuk. Ya, biar nanti dicek sama jurinya. Dan sekarang kita ke sesi tanya jawab. Ya, ada yang
Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang akan bertanya, bisa mungkin mengangkat tangan atau menulis di chat ini, atau dengan emoticon, biar kami bisa melihat. Ya, Mas Herman ya akan bertanya. Silahkan, Mas Herman. Ya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ya, silakan. Saya ada dua pertanyaan, yang satu untuk Dr. Mustarim, yang satu untuk dari Natura Medica ya, Pak Heri. Saya untuk Dr. Mustarim dulu. Pak Dokter, mengenai tadi keponakan saya yang mengalami hidrosepalus, saya ingin bertanya, kenapa sih atau apa yang salah gitu sehingga baby yang baru lahir itu mengalami penyakit atau kelainan hidrosepalus? Apa yang menyebabkan terjadinya seperti itu, Pak Dokter? Saya kira itu pertanyaan untuk Pak Dr. Mustarim, dan pertanyaan yang kedua untuk Pak Heri ya dari Natura. Ini kan tadi saya sudah diceritakan ya, Kidi Hani. Nah, apa sih kandungan apa sih yang paling spesifik yang membuat yang sangat berpengaruh untuk penyembuhan penyakit hidrosepalus di dalam kandungan Kidi Hani ini? Apa kandungan yang paling spesifik gitu? Itu saya kira itu aja untuk Pak Heri pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Herman. Yang untuk sementara pertanyaan ditampung dulu. Ada lagi satu pertanyaan dari Tasik nih, dari Pak Deni. Ya, apakah Kidi Hani ya, bisa dicampur minumnya dengan kopi atau tidak? Nah ini saya tidak tahu siapa yang akan menjawab ya nanti. Jadi kalau saya simpulkan sementara ini ada 3 pertanyaan ya. Untuk dokter ya, bagaimana korelasinya ya, kandungan apa Kidi Hani ini kaitannya dengan penyakit yang diderita oleh keponakannya yaitu hidrosepalus, dan juga sebenarnya mungkin hampir sama kandungan apanya itu bagaimana dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan kepada Mas Heri, bisa dua-duanya nanti menjawab ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah Kidi Haniwan cara mengkonsumsinya bisa dicampur dengan kopi? Silakan Dr. Mustarim. Ya, sebentar ya. Ya. Sudah. Terima kasih Pak Herman. Ya, pertanyaannya bagus banget ini. Jawabnya susah. Ya, maksudnya karena hidrosepalus itu merupakan penyakit bawaan ya. Jadi kalau penyebab pastinya tuh memang kalau penyakit bawaan tuh udah datang dari sononya ya, sejak dalam kandungan. Tapi yang jelas penyakit hidrosepalus itu penyakit yang diderita akibat gangguan kelebihan jumlah cairan di dalam otak. Jumlah cairannya banyak. Makanya hidro itu artinya cairan, sepalus itu kepala. Jadi banyak cairan di kepala. Ini penyebabnya biasanya bisa karena faktor infeksi, misalnya toksoplasmosis, bisa juga faktor-faktor lain yang memang belum terungkap dengan baik. Nah, kenapa bisa banyak cairan? Biasanya karena produksinya banyak, sementara penyerapan cairan di otaknya kurang ya. Sehingga akan terjadi tekanan yang meningkat di kepala ya. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Jadi isi kepala itu cairannya dan tekanannya itu sudah ditakar, nggak boleh berlebih. Kalau berlebih nanti namanya peningkatan tekanan intrakranial, peningkatan tekanan di kepala, itu bahaya. Kalau kurang namanya dehidrasi. Jadi kalau pada anak itu kalau dia diare, muntah atau kurang minum, kalau diraba ubun-ubunnya itu cekung ya pada anak umur 18 bulan ke bawah. Tapi kalau kebanyakan dia akan membonjol, jadi ukurannya harus pas. Nah kalau berlebihan maka bisa terjadi yang disebut hidrosepalus ya.
Itu jawaban dari saya, Pak Herman. Oke, baik. Mas Heri, barangkali mau menambahkan, silakan. Ya, betul kata Dr. Mustarem, ini pertanyaan Pak Herman ini pertanyaan yang gampang tapi sangat susah untuk dijelaskan karena Berhak mendapatkan ini ya, mendapatkan sarjana ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi komposisi ya Pak, bisa mungkin nanti bisa di-share ya. Ada beberapa komposisi yang menjadi utama, contohnya misalkan jintan hitam itu bagus untuk antiinflamasi. Kemudian antioksidan juga yang saya bilang tadi, yang saya note dari Dr. Mustarem ini adalah salah satunya. Ada banyak faktor, salah satunya mungkin terjadinya ada inflamasi atau mungkin ada peradangan di situ. Nah, ini mungkin dengan adanya beberapa kandungan, salah satunya itu jintan hitam, yang itu notabene ada anti-inflamasi. Jadi inflamasi yang ada di otak itu bisa berkurang, mungkin lebih teratasi ya inflamasinya di otak, sehingga penumpukan produksi cairannya bisa dikurangi, sehingga lambat laun ukuran kepalanya itu bisa kembali normal. Itu mungkin selain mungkin ada manfaat yang lain, misalkan seperti madu juga ada sebagai anti radang juga, kemudian ada antivirusnya juga. Jadi sehingga kombinasi dari bahan-bahan itu saya rasa sih mungkin yang bisa membantu ini ya, mengurangi keluhan dari hidrosefalus tadi. Ya, mungkin itu Pak. Tapi sekali lagi, karena hidrosefalus ini adalah penyakit yang kata Dr. Mustarem tadi, yang sangat sulit karena banyak sekali faktornya. Jadi alhamdulillah kalau misalkan Kidahaniwan bisa membantu ya. Tapi sekali lagi mungkin kita harus cari literatur lagi, apa sih kandungan apa yang bisa membantu keponakannya Pak Herman. Kemudian saya jawab, mudah-mudahan menjawab, tapi kalau enggak mungkin kita bisa japri Pak, karena ini jawabannya panjang dan untuk sementara seperti itu. Kemudian Pak Mbak atau Kak Denny Kurnia ya, api di Haniwan bisa dicampur dengan kopi. Saya selaku formulator, selaku farmasi yang di sini sudah nyoba beberapa kali untuk dicampur dengan air. Insya Allah sih larut sempurna, nggak ada masalah. Cuman itu tadi mungkin bau kopinya itu akan nutupin ininya ya, nutupin simplisianya. Jadi rasa khasnya jamunya itu nanti mungkin kalah sama kopinya. Mungkin itu aja sih. Oh ya, boleh saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit dari Pak Heri tadi. Jadi hidrosefalus itu memang banyak penyebabnya ya, bisa faktor genetik bawaan, faktor cacat bawaan, tapi ada juga faktor infeksi, misalnya tokso atau rubella ya. Dan bisa juga akibat kekurangan misalnya asam folat, ada zat-zat tertentu dalam tubuh yang dibutuhkan bayi tapi kekurangan, misalnya asam folat. Asam folat ini dia sangat penting untuk memperbaiki fase-fase pembentukan sistem saraf pusat. Nah, saya tidak tahu kalau ternyata asam folat ini banyak di dalam madu atau produknya Pak Heri. Nah, barangkali inilah salah satu penyebab bisa membantu penyembuhan penyakit ponakannya Pak Herman ya. Jadi ada salah satu kandungan yang kalau misalnya defisiensi atau kurang, misalnya asam folat, itu bisa jadi penyebab terjadi hidrosefalus. Terima kasih Pak. Oke, jadi secara singkatnya, mungkin saya sih tertarik dengan pertanyaan Pak Denny yang boleh nggak itu dicampur dengan kopi, ya. Mungkin tidak hanya dengan kopi barangkali, ya, dicampur dengan susu, sirup dan lain sebagainya, aman-aman saja Pak Heri ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dari chat ataupun dari yang tidak ada? Oke, saya akan umumkan
pemenang kuis yang terakhir tadi mengenai manfaat Kidihani, ya, yaitu didapatkan, nah ini kembali ya oleh orang Surabaya, ya, Bapak Ivan Suri, ya. Selamat kepada Bapak Ivan Suri yang telah mendapatkan hadiah. Sebenarnya jawabannya semua benar, ya. Cuma masalahnya yang tercepat kebetulan di layar kami yang muncul adalah Bapak Ivan Suri, ya. Oke, ada lagi yang akan menyampaikan pertanyaan atau satu? Ini ada chat dari Tasik, ya. Pak Dr. Hiru, apakah Pak Dr. Hiru ada di sini? Oke, Pak Dr. Hiru, silakan. Apa yang mau disampaikan kaitannya dengan Kidihani, Pak? Di-unmute, speakernya diaktifkan dulu, Pak. Speakernya diaktifkan dulu, Pak. Ya, pertanyaan saya kepada dokter spesialis anak ya, dokter Karim. Ya, ini kaitannya dengan masalah COVID-19 tadi. Untuk anak yang 18 tahun ke bawah ini program nasional untuk vaksinasi dia tidak dilakukan. Juga termasuk orang yang usianya 59 tahun ke atas. Ini terutama yang masalah anak ini. Ini bagaimana penjelasannya kepada masyarakat umum ini dari aspek kedokteran anak ya, kan anak kan yang perlu divaksinasi ya secara umum lah masyarakat mengetahui begitu. Ini saya perlu mendapatkan penjelasan dari dokter anak ini. Kemudian sebagai pengganti atau sebagai cara untuk bagaimana anak yang tidak dilakukan vaksin terhadap COVID-19 ini kaitannya dengan Kidihani ya. Ini mohon dijelaskan kepada rekan sejawat spesialis dokter anak, Dr. Makarim. Terima kasih. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih Dr. Hiru. Ya, mungkin ini perlu penjelasan juga supaya kita lebih terang benderang kenapa anak di bawah 18 tahun itu tidak divaksin gitu ya. Iya. Boleh, Dok? Silakan, Dok. Penjelasan dari spesialis anak ini perlu ditunggu oleh masyarakat umum nih, dan kaitannya dengan Kidihani sebagai satu produk yang berorientasi untuk meningkatkan sistem imunitas. Ini kan sangat strategis ya, mungkin kepada dokter spesialis anak kami persilahkan, ini rekan sejawat. Terima kasih. Ya, silakan. Baik. Dokter. Ya memang untuk vaksin COVID ini kan masih dalam tahap finishing persiapan ya. Jadi belum bisa di launching secara umum ya. Ya terus terang kita sendiri belum dapat penjelasan yang utuh. Jadi mungkin masih menunggu untuk sistem pemberian protokolnya, penyebarannya ke daerah-daerah pun belum kelihatan ya. Jadi barangkali kalau untuk hubungannya dengan vaksin ini kita menunggu regulasi dulu, Dr. Heru ya. Memang belum gamblang nih aturannya kapan, terus sebenarnya umur apakah anak dikasih atau tidak. Jadi masih dalam tahap proses. Jadi saya belum bisa menjawab dengan mantap nih pada kali ini. Oke, baik. Jadi mungkin sambil menunggu vaksin, alangkah baiknya kalau anak-anak kita dikasih minum Kidihani kali ya, Dok ya, supaya iya, meningkat. Jadi ya. maksud saya yang saya singgung tadi soal imunisasi itu imunisasi yang lain. Jadi jangan sampai karena kita sibuk dengan pandemi ini, berpandemi ria, bercovid ria, kita lupa imunisasi hepatitis B, DPT, polio, campak dan seterusnya. Ya, jadi sambil menunggu vaksin yang sedang disiapkan, memang sebaiknya kita meningkatkan imunitas, memperbaiki nutrisi, vitamin, dan saya kira memang madu ini bagian dari vitamin yang bisa meningkatkan imunitas, istirahat yang cukup, olahraga, jaga jarak, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Itu yang kita bisa pakai sekarang sebagai vaksin alami. Oke, baik. Oke, terima kasih.
Terima kasih Dr. Mustarim juga Dr. Hiru. Ada lagi yang mau menyampaikan? Nggak ada yang nanya harga Kidihani ya? Murah barangkali Pak, jadi nggak ditanya. Ya kalau dibandingkan dengan manfaatnya, sangat-sangat murah sekali nih. Ya. Oke, walaupun tidak ada yang bertanya, saya akan sampaikan saja bahwa Kidihani ini, ya, ini kemasan isi 125 gram. Ya, di sini tertera harganya. Ya, harganya itu adalah Rp180.000. Ya. Dan pada kesempatan ini, ya, kami mengadakan promo bagi mereka yang mau membeli Kidihani. Ya. Pertama, Rp180.000 itu ada diskon menjadi Rp150.000. Ya. Jadi Rp150.000. Dan kalau ya, pada hari ini Anda belanja, ya, membeli minimal 4, ya, Anda akan mendapatkan free 1. Jadi beli 4, mendapatkan produknya 5 botol. Ya. Silakan yang mau berbelanja, langsung hubungi WA, WhatsApp kami. Ya, ada sudah tertera di undangan kami. Ya. Sekali lagi, membeli 4 botol Kidihani, ya, harganya Rp150.000 per botol, berarti Rp600.000 mendapatkan 5 botol Kidihani, free 1 botol. Ya. Pak Baik. Moderator, ya. Kalau tidak ada pertanyaan buat saya, apakah saya boleh mohon izin? Oke, saya tanya kembali kepada audiens, ya. Apakah masih diperlukan? Diperlukan. Apakah masih ada yang mau disampaikan kaitan dengan ini kepada Dr. Mustarim? Ya. Jika tidak ada, ya mungkin kami persilahkan karena saya tahu Dr. Mustarim sangat sibuk sekali. Ya. Silakan. Ada sebentar. Ada dari Pak Denny nih. Pak Denny kaitannya dengan Dr. Mustarim juga? Ya. Oke, sebentar ya Dok ya. Tunggu ya, sebentar. Ya, silakan Pak Denny. Di speakernya diaktifkan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak pengatur acara, ya moderator Pak Agus telah memberikan kesempatan. Ini untuk Pak Dr. Mustari ya. Kalau Kidihani ini digabung dengan herbal yang lain, itu boleh disatukan atau memang ada jarak, Dok? Misalkan ada herbal. Karena kan saya gini, saya alhamdulillah kebetulan ada beberapa klien-klien saya, kalau saya kan bisa dikatakan terapis juga gitu ya. Itu suka digabung dengan yang lain, itu tidak ada masalah nggak Pak, Dok? Misalkan Kidihani, karena kan yang dibutuhkan juga bukan hanya jamu dan jinten dengan itu aja ya, rimpang segala macam. Yang lainnya juga kayak contohnya misalkan gini, kayak yang tadi yang Pak yang usia 70 itu saya bantu dengan herbal yang lain gitu. Tapi yang mudah-mudahan memang itu efeknya bagus juga ya. Tapi kelihatan memang ada semacam perbaikan juga. Cuman itu boleh disatukan konsumsinya atau misalkan ada jeda. Itu mungkin terima kasih dari saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Ya, ini kalau teknis minum, dosis dan aturan pakai ini Pak Heri nih yang pakarnya. Tapi saya coba menjawab sedikit. Saya rasa karena ini produknya semacam vitamin atau madu, saya rasa tidak ada masalah ya, tidak ada kontraindikasi untuk minumnya bareng atau gimana ya. Ini pendapat saya pribadi nih, bukan sebagai dokter anak. Kalau ahlinya ini Pak Heri nih soal dosis dan cara minumnya nih. Beliau ini kan apoteker senior ini. Silakan mungkin Pak Heri. Oke. Terima kasih Dok. Pak Heri, silakan. Audionya Pak diaktifkan dulu. Ya, terima kasih Dr. Mustarim. Pak Kurnia, terima kasih pertanyaannya. Yang kedua, setelah dicampur kopi ya, apakah bisa dicampur dengan herbal yang lain? Sebenarnya kalau secara umum, kalau itu sama-sama herbal, insya Allah sih tidak ada masalah Pak. Kecuali kalau herbal yang kedua itu ada ini Pak, ada itu loh, apa itu namanya? Kayak semacam rumput laut gitulah. Jadi
ada ada herbal itu yang punya sifat menyerap, Pak. Jadi si herbalnya itu bisa ngikat air gitulah. Nah, itu mungkin akan harus dijeda dulu. Dijeda sebaiknya minum Kidiani dulu 2 jam sebelumnya, habis itu minum obat itu yang menyerap tadi itu. Si Simplicia yang bisa nyerap air itu. Mungkin itu. Tapi bisa dilihat aja mungkin dari komposisinya nanti ada nggak yang menyerap itu. Ya, itu. Tapi pada dasarnya sih nggak ada masalah. Kecuali yang tadi ada yang bisa menyerap itu. Jadi intinya jangan sampai dicampur dengan sesuatu yang kontraindikatif, salah satunya adalah rumput laut tadi gitu ya Pak Heri ya. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih dari audiens ya. Di bawah usia 2 tahun, apakah boleh mengkonsumsi Kidihani? Tolong dijelaskan. Karena anak usia 6 bulan ke atas kan sudah boleh empasi, makanan pengganti ASI ya. Silakan, mau dokter atau Mas Heri, silakan. Silakan Pak, Dokter Mustari dulu sebelum beliau meninggalkan. Dokter dulu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi untuk anak usia di bawah 2 tahun, ya itu kan tadi Mas Heri menyarankan untuk di atas usia 2 tahun. Tapi kan ini si penanya, ya Ibu Sri menyatakan kan anak di atas usia 6 bulan itu sudah boleh empasi. Empasi makanan pengganti ASI barangkali ya Dok ya? Makanan pendamping ASI. Ya, oh ya, silakan Dok, silakan. Di atas 6 bulan ke atas, makanan pendamping ASI. Bukan pengganti ASI, karena ASI-nya tetap harus diberikan. ASI karena saya tidak menyusui Dok, jadi nggak hafal. ASI diberikan sampai umur 2 tahun. Ya. Jadi ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI dilanjutkan ditambah makanan pendamping ASI. Artinya sudah mulai boleh vitamin, boleh buah, boleh dia 6 bulan pertama tuh biasanya disarankan buah dan bubur susu dulu. Setelah 7 bulan, 8 bulan, sudah boleh tuh vitamin-vitamin atau yang lain. Mungkin kalau mau nambah madu juga boleh ya. Tapi memang terus terang untuk madu ini biasanya lebih aman secara teoritis di bawah 1 tahun ya. Kalau mau lebih aman lagi seperti anjuran Pak Heri ini di atas 2 tahun ya. Mungkin itu. Jadi seandainya nih seperti tadi Mas Herman usia 10 bulan sudah dioles-olesin gitu, ya tidak terlalu masalah ya Dok ya? Dioles-olesin di bibir ya? Bibir ya. Ya kalau sekedar di bibir saja mungkin tidak masalah ya. Kayak lagu aja hanya di bibir saja. Dok, kayaknya dokter belum bisa meninggalkan area ini Dok, karena masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Erna Komalasari. Apakah Kidihani bisa mengobati anak yang mengalami speech delay? Mungkin ininya terlambat ya bisa bicaranya gitu. Silakan Dok. Kalau pertanyaan produk ditanyakan ke Pak Heri. Kalau pertanyaan apakah bagaimana cara mengobati anak speech delay baru saya jawab. Jadi kalau speech delay itu definisinya anak terlambat bicara. Kalau anak udah 1,5 tahun belum bisa bicara, namanya speech delay, terlambat bicara. Cara pengobatannya pertama dicek dulu pendengarannya normal nggak. Kalau pendengarannya normal, biasanya dilatih bicara. Kita konsultasi ke terapi bicara, fisioterapi atau dokter spesialis rehab medik, dia akan melakukan terapi bicara atau terapi bicara. Di samping menstimulasi, tentu saja di samping terapi bicara akan diperbaiki nutrisinya, karbohidrat, protein, vitamin. Nah, kena lagi nanti mungkin lari lagi ke produknya Pak Heri ya. Tapi kalau secara spesifik produk, saya berbicara umum sebagai seorang dokter ya. Nah, jadi itu terapinya. Kalau speech delay, terapi bicara. Kalau ada masalah pendengaran diselesaikan dulu karena sering sekali anak terlambat bicara itu masalahnya karena ada gangguan pendengaran. Bagaimana dia bisa bicara kalau dia tidak bisa mendengar, tidak bisa meniru kata-kata. Nah, sambil terapi bicara, tentu nutrisinya harus bagus, gizinya harus bagus, vitaminnya cukup, ya, magnesium, natrium, kalsium dan sebagainya harus cukup. Nah, tinggal buka aja produknya
Pak Heri ini ada nggak kandungannya? Kalau ada, silakan saja. Ya, begitu ya Pak Heri ya. Siap, siap. Barangkali Terima kasih. cukup ya Pak buat saya Pak ya. Oke, ya. Ya. Maaf nih, sementara ternyata mungkin, saya ditutup pasien. Iya, kasihan. Takutnya pasien nanti mengalami hal yang tidak kita inginkan. Marilah kita relakan Dr. Mustarim untuk meninggalkan area ini. Terima kasih banyak Dr. Mustarim. Ya, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Ya, dan siap. acara ini belum selesai. Ya, jadi untuk yang lain, karena ada satu pertanyaan lagi, memang kebetulan adalah untuk Mas Heri. Ya. Dokter kalau mau undur, monggo silahkan. Ya, Mas Heri, ada Pak Rafiuddin. Ya, beliau mau bertanya dan sekaligus menyampaikan pengalaman beliau terhadap teman-temannya yang sudah mengkonsumsi Kidi Haniwan. Silakan, Pak Dede Rafiuddin. Suaranya belum diaktifkan, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktunya cukup singkat nih. Saya hanya menambahkan saja apa yang jadi testimoni Pak Herman. Jadi untuk usia bayi di bawah 1 tahun ya, waktu itu mungkin saya berikan tips bagaimana cara konsumsinya untuk bayi. Itu tidak diberikan kepada bayinya, tapi ibu yang menyusuinya, ibu bayinya yang minum. Waktu itu ibu bayinya yang minum. Nah ini nanti hal seperti ini sudah sering dilakukan dan banyak sekali testimoni. Nah ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Mas Heri atau Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter sudah tidak ada ya, karena bayi yang di bawah 1 tahun itu kan di sini tidak dianjurkan di keterangan produknya, tapi selama ini saya sudah lakukan ramai sekali yang bayi yang memang tidak langsung hanya kalau dikonsumsi hanya dioles di bibir, tapi lebih kepada ibunya, karena ibunya kan menyusui. Nah itu. Kemudian satu lagi acara seperti ini mungkin ke Mas Heri ya. Kedepannya mungkin ada satu tampilan company profil dari pabrik memproduksi agar kita di perusahaan-perusahaan IMM ini produknya memang betul-betul diproduksi oleh pabrik yang memang standarisasinya sudah memenuhi standarisasi produk-produk yang sudah standar dan kualitasnya sudah diakui oleh secara aturan yang ada di Indonesia. Jadi kedepannya mungkin IMM dengan CP Natura bisa menunjukkan bagaimana company profil awal produksi dari produk ini. Saya kira itu hanya usulan. Tuh. Kemudian kalau satu tambahan secara testimoni tadi Pak Herman menjelaskan memang sudah 6 bulan yang lalu bahkan sudah 8 bulan Pak. Jadi produk ini awal saya kenal produk ini memang sudah ramai testimoni, bahkan ini kan produk formula yang diberikan resep oleh ibu dokter yang sebagai formulatornya langsung. Mungkin kalau saya bicara testimoni, sudah bukan ratusan lagi, sudah ramai Pak. Gitu. Bahkan ini produk bukan lagi ke anak-anak, tapi bapaknya anak-anak dan ibunya anak-anak. Sebagai contoh, saya kemarin juga kesaksian di daerah Subang, sepulang dari Empang, itu saya bersama tim agak sempat masuk angin ya. Tapi ada satu orang yang memang dia sangat sulit untuk diyakini ke produk-produk seperti ini. Apalagi ini rasanya saya yakinkan ini bukan produk untuk dewasa, tapi untuk anak-anak. Hanya satu saya meyakinkan dia, kalau produk untuk anak-anak itu pasti boleh untuk dewasa. Tapi kalau produk untuk dewasa itu khawatir buat anak-anak. Nah ini dia langsung yakin dan minum, seketika dia langsung merasakan dia sudah muntah-muntah. Dia minum air, salah satu air yang alkali. Itu saya nggak sebut merek lah, tapi disebut namanya aja, Milagros. Dia minum terus, Milagros. Tapi nggak ada satu reaksi yang kuat ya setelah minum Kidi Hani. Itu dia langsung merasakan keringat yang keluar dan dia sudah yakin. Jadi
produk ini memang bukan untuk anak-anak saja, tapi bapaknya anak-anak. Itu saya kira ini luar biasa. Tadi yang mau saya sampaikan, pertama, kedepannya mungkin acara ini lebih diperlihatkan bahwa produk-produk IMM itu secara mutu kualitas didukung oleh pabrik-pabrik yang memang sudah diakui dan secara jelas pabriknya. Kira itu tambahan dari saya, Mas Heri, tampilkan pabriknya karena IMM itu mau go internasional ya, sebab perusahaan baru tapi sudah didukung oleh pabrik yang bukan baru, tapi pabrik yang memang sudah diakui. Itu tambahannya, dapat sertifikat apa. Oke, ini udah maghrib. Saya kira penutupnya dari saya itu, saya kasih waktunya pendek sekali oleh Pak Agus. Ya. Semangat, sukses, luar biasa. Terima kasih Pak Dede. Oke, terima kasih. Ya, karena memang sudah terima kasih Plan. Plan saya tuh bawa produk 2. Oke, ya. Makasih Pak Agus, Pak Seri, Pak Dede dan Mas Ekel. Ya, sahabat saya Pak Sarudin, Pak Dewan dari Kalimantan Barat, ada dari Subang, terima kasih. Saudara-saudara saya, ada Pak Deni dari Tasik, terima kasih. Insya Allah kita ramaikan lagi. Bagus, waktunya lebih lama, lebih banyak. Siap, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi secara ringkas, Kidi Haniwan ini memang dari segi nama, Kidi, ya, Kidi untuk anak-anak. Namun Mas Heri, pengalaman yang sudah membuktikan bahwa ternyata Kidi Haniwan ini bukan hanya untuk anak-anak, ya. Banyak yang mengkonsumsi seperti yang tadi testimoni ada Mas Gugun, ya, beliau terindikasi gejala COVID, ya, dan hanya beberapa hari saja mengkonsumsi Kidi Hani dengan aturan minumnya yang 2 kali lipat dari anak-anak. Ternyata alhamdulillah ada kemajuan dan sampai sekarang sehat walafiat. Ada juga tadi Ibu Lia, ya, malah orang yang stroke, ya. Kemudian banyak, sebenarnya ada satu nih testimoniernya, tapi kelihatannya ada kendala teknis sehingga tidak hadir, Ibu Erni dari Tangerang. Ya. Beliau juga mengalami hal yang sama, ya, gejala COVID. Ya. Kemudian bahkan beliau pergi ke Bandung, naik bis rame-rame, pulang dari Bandung, ya, ada satu penumpang rombongan dia, rombongan Ibu Erni, yang positif COVID, ya, jadi hasil swab-nya adalah positif, ya, dan pas saat itu Ibu Erni sendiri mengalami gejala COVID, ya, dia langsung minum Kidi Haniwan dan alhamdulillah sekarang beliau sehat walafiat. Jadi itulah kelebihan Kidi Haniwan, walaupun namanya Kidi, ya, namanya untuk anak-anak, tapi ternyata bisa juga, ya, bahkan pengalaman membuktikan bahwa banyak yang tertolong, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau bahasanya Pak Dede adalah ini untuk ibu dan bapak juga bisa. Oke, mungkin acara kita cukup sampai di sini. Sebelumnya saya tambahkan, maaf Pak. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ini ada kata 2 tahun itu bukan dari kami Pak, itu adalah dari BPOM. Dari BPOM sendiri yang menyarankan untuk ditulis. Kenapa? Karena ada kekhawatiran itu tercemar di madunya itu bakteri Clostridia botulinum. Jadi memang itu kekhawatiran dari BPOM Pak, kenapa harus 2 tahun. Kami sendiri sangat percaya diri seperti kata Pak Dr. Mustarim tadi, kita sudah sering pakai itu di rumah sakit beliau, dan itu beliau sudah resepkan di anak juga di atas 1 tahun, nggak ada masalah, nggak ada komplain, nggak ada kendala. Tapi sekali lagi saya harus ingatkan, memang begitulah Pak, namanya regulasi. Mungkin kami di tempat kami nggak ada masalah, tapi kan di produk yang lain itu ada suatu peraturan, maka ya itu memang harus disampaikan Pak. Maksudnya harus ditulis di kemasnya itu, karena kenyataan banyak di tempat lain itu yang ada tercemar bakteri botulinum, jadi memang disarankan untuk tidak diminum anak 2 tahun. Tapi saya sekali, kenapa? Karena Dokter Mustarim tadi sudah menggunakan untuk anak di bawah 1 tahun atau mungkin di bawahnya, beliau selama ini tidak masalah. Termasuk juga yang di klinik kami juga nggak ada kendala yang berarti, tidak ada keluhan. Jadi kami terus terang pede aja. Tapi sekali lagi ini adalah
sekali lagi aturan, karena itu aturan maka tetap harus ditulis, Pak. Kemudian apakah bisa untuk dewasa? Bisa, Pak, karena memang kenyataannya ini di klinik kami juga dipakai untuk dewasa. Terus kemudian bagaimana dengan ini produksi? Kami alhamdulillah kalau perusahaan yang lain masih belum CPOTB tahap masih belum selesai CPOTB-nya, kita sudah menganjak ke CPOTB tahap 2, Pak. Jadi kita upgrade lebih tinggi lagi. Jadi insya Allah kita bisa PD meyakinkan customer bahwa ini BPOM bahkan ini kalau pernah melakukan training audit di tempat kami. Jadi BPOM di Indonesia itu diundang untuk masa belajar bagi cara medit UKOT adalah perusahaan jamu dan salah satunya di tempat kami, Pak. Jadi hubungan kami dengan BPOM cukup bagus dan kami berharap karena memang kami tidak malu untuk menjadi binaan BPOM gitu, Pak. Karena BPOM bikin aturan dan kita terapkan, jadi maka dari itu kita juga terpilih kemarin sebagai tempat BPOM untuk belajar di tempat kami, Pak. Oke, baik Mas Heri ya. Jadi dari penjelasan Mas Heri cukup jelas ya bahwa pencantuman sebaiknya dikonsumsi untuk anak di atas 2 tahun itu Mas Heri sendiri selaku produsen menjamin bahwa aman-aman saja sebenarnya. Itu kan hanya mengikuti rule yang ada di BPOM. Sebelum kita akhiri, ini ada Pak Sahrudin dari Pontianak ya. Beliau mengangkat tangan, kelihatannya mau menyampaikan sesuatu ya. Silakan Pak Sahrudin. Tolong diaktifkan dulu speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak banyak Pak, soalnya sudah maghrib. Sebenarnya ada beberapa yang mau saya sampaikan. Ini sekedar masukan kalau ngadakan acara barangkali lebih cepat setengah jam, Pak. Karena waktu maghrib di Pontianak ini lebih cepat dibanding dengan Jakarta. Maghrib kami sudah 10 menit yang lalu. Nah, jadi barangkali lebih cepat, misalnya jam 3.15. Saya kira itu, tapi pada prinsipnya saya ingin berikan apresiasi kepada Kidihani, bahwa Kidihani memang bukan sekedar produk yang biasa-biasa di luar sana, tapi ini terbukti dan sudah banyak orang-orang yang terbantukan dari produk kita ini. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas atensinya bisa bergabung dengan kita semua ya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, ya. Terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya. Dan acara ini tidak hanya berakhir sampai dengan di sini. Kita akan ada acara-acara selanjutnya dengan topik yang berbeda, dengan tema dan waktu yang berbeda. Insya Allah, ya mungkin setiap hari Rabu dan Kamis kita akan mengadakan acara-acara rutin. Nanti tunggu informasi dari orang-orang yang mengundang Anda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.